Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-129. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Arya memandang Wulungan dengan seksama. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba serta pertanyaannya yang mendesak mengingatkannya kepada kata-kata Serengga di gardu pertama. 25 bahu buat menangkap Arya Saloka, hidup atau mati. Janji yang terkutuk, desis hatinya. Kemudian kepada Wulungan ia berkata, "Memang maksudku adalah kembali ke Banyu Biru, disetujui atau tidak oleh Paman Lembusora. Karena itu, pertempuran bisa saja berkobar setiap saat. Nah, sebelum aku dibunuh atau membunuh, aku ingin menghadap Eyang Sora di Payana untuk menyampaikan baktiku sebagai seorang cucu, serta mohon restu sebelum aku mulai dengan tugas beratku ini." Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara terpaksa menahan napasnya mendengar jawaban Arya Saloka. Agak terlalu keras, namun mereka cukup mengerti bahwa Arya berbicara dengan Wulungan, pimpinan laskar pengawal pribadi Lembusora, tidak lagi kepada Serengga. Dengan demikian, Arya tidak perlu terlalu banyak merendahkan dirinya terhadap orang seperti Wulungan. Arya memang harus mempertegas maksudnya. Tetapi berbeda dengan dugaan Arya Saloka, Wulungan tidak mendesaknya lagi seperti semula. Di dalam dada orang itu timbullah kembali rasa hormatnya. Memang Arya Saloka sejak kecil menunjukkan sifat jantannya. Dengan demikian maka Wulungan menjadi percaya bahwa Arya Saloka itu benar-benar Arya Saloka yang dikenalnya pada masa kecilnya. Karena itulah, maka ia menjadi lunak. Permintaan Arya untuk bertemu dengan eyangnya bukanlah permintaan yang berlebih-lebihan. Apakah yang akan dilakukan kalau ia hanya datang berenam? Di hadapan Ki Ageng Sora di Payana yang sakti, Ki Ageng Lembusora dan Sawung Sariti, mereka pasti tidak akan dapat berbuat sesuatu kecuali benar-benar seperti apa yang dikatakan, mohon restu dan menyampaikan bakti seorang cucu. "Angger Arya Saloka," jawab Wulungan, "permintaan Angger akan kami sampaikan kepada Ki Ageng Sora di Payana. Terserah keputusan yang akan diambilnya, menerima atau tidak menerima kehadiran Angger." Arya Saloka, Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Wanamerta menarik nafas panjang mendengar keputusan Wulungan. Terdengar Arya Saloka perlahan-lahan berkata, "Terima kasih Paman Wulungan." Tetapi ketika Wulungan memanggil seseorang untuk menyampaikan pesan itu kepada Ki Ageng Sora di Payana, terdengarlah suara tertawa nyaring meskipun tidak terlalu keras. Kemudian dari dalam regol halaman terdengar suara, "Agaknya kau mempunyai pimpinan baru Paman Wulungan." Wulungan terkejut seperti juga Arya Saloka, Wanamerta, Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Karena itu tiba-tiba Wulungan terhenti di tempatnya seperti patung. Perlahan-lahan ia menoleh dan mencoba melihat siapakah yang berkata itu. Meskipun dengan mendengar suaranya, ia sudah dapat menebaknya. Sesaat kemudian muncullah seorang anak muda dengan pedang yang besar di pinggangnya, Sawung Sariti. Wulungan mengangguk hormat kepadanya dan bertanya, "Apakah maksud Angger?" "Akulah yang berhak memberikan perintah, mengubah dan mencabut perintah selain Ayah Lembusora," katanya. "Apa perintahku yang aku ulangi sore tadi?"
Wulungan menarik nafas panjang sebab tiba-tiba nafasnya terasa berhenti di kerongkongan. Terhadap Sawung Sariti, sebenarnya Wulungan agak kurang senang. Sikapnya yang sombong, keras dan menghina orang lain, meskipun anak muda ini berhati baja pula. Namun ia merasakan perbedaan sifat antara kedua anak muda yang kebetulan dua bersaudara sepupu. Tetapi ia adalah pimpinan laskar pengawal pribadi Lembu Sora. Karena itu ia harus menjalankan pekerjaannya baik-baik. Maka jawabnya, "Angger memerintahkan, tak seorang pun boleh memasuki kota, apalagi halaman rumah ini." "Bagus," sahut Sawung Sariti sambil menarik bibirnya. "Apa yang akan paman kerjakan?" "Mencoba menyampaikan pesan Angger Arya Saloka untuk Ki Ageng Soradipayana," jawab Wulungan. "Bagaimanakah seharusnya paman menjawab?" desak Sawung Sariti. "Menolak permintaan itu," jawab Wulungan. Namun ia meneruskan, "Tetapi ia adalah Angger Arya Saloka yang sekedar ingin bertemu dengan kakeknya." "Justru ia menamakan diri Arya Saloka," bentak Sawung Sariti. Wulungan terdiam. Ia tahu sifat anak muda itu. Ia biasa membentak-bentaknya di hadapan laskarnya dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Bahkan kemudian Sawung Sariti berkata, "Malahan ayah Lembu Sora menyanggupkan hadiah 25 bahu bagi mereka yang dapat menangkap anak muda yang menamakan diri Arya Saloka. Nah, sekarang anak itu telah datang menyerahkan dirinya." Wulungan masih terdiam. 25 bahu baginya sama sekali tidak berarti. Di Pampingit ia memiliki tanah yang berlebihan, bahkan tenaganya tak mampu lagi untuk menggarap seluruhnya. Namun yang penting baginya, sikap yang demikian bukanlah sikap yang jantan. Bukankah Arya Saloka dengan jantan datang tanpa pasukan untuk menyampaikan sujudnya kepada kakeknya? Meskipun kakeknya berada di pusat kekuasaan lawannya, tetapi kemudian ia mencoba untuk melupakan tanggapannya itu. Bukankah sudah sekian lama ia sendiri hanyut dalam arus ketidakjantanan sikap Lembu Sora? Akhirnya ia sadar bahwa sikap Sawung Saritilah yang telah mendesaknya untuk menilai kembali setiap perbuatan yang pernah dilakukan. Sebagai orang yang jauh lebih tua, Wulungan kadang-kadang merasa sangat terhina oleh bokal anak muda itu. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu, sebab Sawung Sariti adalah putra Ki Ageng Lembu Sora, putra seorang yang memberinya kedudukan dan pangkat. Demikian juga kali ini, ia tidak dapat berkata apapun selain menundukkan kepala. "Tidakkah paman berusaha menangkapnya?" tanya Sawung Sariti. "Sekarang Angger ada di sini," jawab Wulungan. "Aku menunggu perintah Angger." "Kalau aku tidak datang bagaimana?" bentak Sawung Sariti. Kembali Wulungan terdiam. Arya Saloka, Mahesa Jendar, Kebu Kanigara dan Wanamerta yang menyaksikan peristiwa itu perasaan mereka ikut tersinggung pula. Sikap yang demikian bukanlah sikap yang tahu adat. Wulungan, meskipun ia adalah seorang bawahan saja, namun ia berumur jauh lebih tua dari Sawung Sariti. Apalagi Arya menganggap bahwa sikap Wulungan adalah bijaksana. Karena itu, tiba-tiba timbullah keinginan untuk menarik perhatian Sawung Sariti. Katanya, "Adi Sawung Sariti, baiklah, aku langsung minta izin kepadamu untuk menghadap kakek Soradipayana." Sawung Sariti menoleh kepada Arya Saloka, tetapi sesaat saja, kemudian ia kembali memandangi Wulungan. "Paman, baiklah kalau aku harus memberikan perintah berulang kali. Meskipun paman seorang anggota laskar pengawal ayah Lembu Sora yang sudah kenyang makan garam. Dengarlah paman, tak seorang pun aku izinkan masuk ke dalam kota, apalagi ke dalam halaman rumah ini, siapapun dan dengan alasan apapun." Wulungan masih menundukkan kepalanya. "Kau dengar paman?
Tanya Sawung Sariti dengan lantang. Ya, aku dengar, jawab Wulungan. Nah, laksanakan, perintah Sawung Sariti. Wulungan mengangkat mukanya, dipandanginya wajah Arya Saloka yang masih duduk di atas kudanya. Kemudian katanya dengan tenang, Angger telah mendengar perintah Angger Sawung Sariti. Tak seorang pun boleh memasuki halaman ini dengan alasan apapun. Alangkah liciknya anak muda itu, pikir Arya. Ia hanya berkesempatan untuk berbicara dengan Wulungan yang hanya dapat menjalankan perintah. Namun demikian, ia mencoba untuk sekali lagi berbicara langsung kepada Sawung Sariti. Katanya, Adi, dapatkah Adi Sawung Sariti berlaku bijaksana? Aku hanya ingin sekedar menghadap Eyang Soradipayana. Sawung Sariti diam saja. Dengan senyum yang menyakitkan hati ia berkata kepada Wulungan, lakukan tugasmu baik-baik. Aku akan naik ke pendopo. Gila, Arya Saloka berdesis. Ia adalah anak muda pula, darahnya masih hangat-hangat panas. Karena itu ia benar-benar merasa terhina. Maka ia berteriak keras-keras. Tak seorang pun yang dapat menghalangi aku masuk ke halaman rumahku sendiri. Minggir kalian, atau aku harus membunuh kalian. Tiba-tiba pula, tombaknya telah berpindah di tangan kanannya. Ujungnya telah tunduk setinggi dada orang yang berdiri di atas tanah. Semua yang mendengar suara Arya Saloka itu pun terkejut. Sawung Sariti terhenti pula. Cepat ia memutar tubuhnya dan tangannya telah melekat di tangkai pedangnya. Ia melihat Arya telah siap menyerangnya. Tetapi sebelum Arya Saloka mendorong kudanya menyerbu, terasa Mahesa Jenar menangkap lengannya. Dengan tenang gurunya itu berkata, tahan dirimu Arya. Arya menarik nafas, wajahnya telah memerah darah, sedang darahnya rasa-rasanya telah mendidih membakar seluruh tubuhnya. Dengan gemetar ia berkata, apa yang dapat aku lakukan? Aku datang ke kampung halamanku sendiri. Kenapa aku harus mengalami penghinaan itu? Sawung Sariti, teriaknya, jangan berperisai dengan orang setua Paman Wulungan. Hadapilah kedatanganku, kasar atau halus. Sawung Sariti maju beberapa langkah. Jawabnya, turunlah, aku bukan pengecut seperti yang kau sangka. Hampir saja Arya meloncat turun, kalau saja sekali lagi Mahesa Jenar tidak mencegahnya. Jangan Arya, katanya. Sawung Sariti bukanlah orang yang harus memberi keputusan terakhir. Nafas Arya menjadi berdesakan meloncat dari hidungnya. Amat sulitlah baginya untuk dapat menahan diri. Apalagi ketika kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak, minggir semua. Biarlah anak itu tahu bahwa Sawung Sariti mampu menjaga daerahnya, mampu melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada orang lain. Tetapi Mahesa Jenar memegangi lengan Arya erat-erat. Jangan layani, kita tunggu perkembangan keadaan. Dengan teriakan-teriakan itu, mungkin Pamanmu Lembu Sora akan turun ke halaman dan akan memberikan kesempatan kepadamu. Tubuh Arya telah benar-benar gemetar, tetapi ia masih mencoba menahan diri seperti nasihat gurunya, meskipun ia terpaksa menggigit bibirnya. Wulungan dan anak buahnya menyaksikan peristiwa itu dengan berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka meloncat mundur. Ketika Sawung Sariti memerintahkan mundur, yang dilihatnya kemudian adalah Sawung Sariti tegak di tanah dengan dada tengadah. Ia memandang Arya Saloka dengan pandangan menghina, seolah-olah Arya Saloka adalah seorang yang sama sekali tidak patut mendapat pelayanan. Sedang di atas punggung kuda, Arya duduk dengan tubuh menggigil menahan diri. Sekali-kali terdengar giginya gemertak, sedang dari matanya memancar api kemarahan. Sekali lagi terdengar Sawung Sariti menantang, turunlah, atau kau akan bertempur di atas kudamu, seperti cara para penyamun menyerang korbannya, supaya ia dapat cepat melarikan diri.
Arya Saloka benar-benar terbakar. Ia benar-benar lupa diri. Dengan tidak diduga-duga, Arya merenggut lengannya dari pegangan gurunya, dan sekali loncat ia sudah berdiri di atas tanah dengan tombak Yai Bancak siap di tangannya. Pada saat yang bersamaan, berkilat-kilatlah pedang Sawung Sariti yang besar dan panjang dalam genggaman jari-jarinya yang kokoh. Keadaan berkembang sedemikian cepatnya. Ketika Mahesa Jenar menyusul, meloncat turun dari kudanya, ia sudah terlambat. Kedua anak muda itu telah terlibat dalam satu perkelahian. "Arya!" Terdengar Mahesa Jenar memanggil, tetapi Arya Saloka tidak mendengar suara gurunya. Dengan garangnya ia meloncat langsung menghadapi pedang Sawung Sariti yang berputar-putar seperti baling-baling. Arya Saloka pun dengan lincahnya menggerakkan tombak pusakanya, sekali-kali melingkar dan sekali-kali mematuk. Cahayanya yang kebiru-biruan memancar berkilau-kilau memantulkan sinar-sinar obor yang samar-samar sampai keduanya bertempur dengan kemarahan yang menekan dada masing-masing. Wulungan dan anak buahnya berdiri saja seperti patung. Mereka memang pernah mengenal cara Sawung Sariti bertempur, tangkas, tangguh, dan lincah. Sebagai seorang cucu dari Ki Ageng Soradipayana yang langsung mendapat tuntunan darinya, Sawung Sariti benar-benar tidak mengecewakan. Seperti ayahnya, ia mampu menggerakkan pedang yang sedemikian besarnya, seperti menggerakkan lidi. Karena itu, alangkah berbahayanya pedang itu, menyambar seperti burung elang, tetapi sekali-kali memagut seperti ular, disertai angin yang berdesis mengerikan. Betapa kuatnya tangan anak muda itu. Tetapi mereka menjadi kagum pula melihat lawan Sawung Sariti itu. Dengan tombak pendek di tangan, ia mirip seperti burung Raja Wali yang bertempur dengan kuku-kukunya yang tajam. Sekali Arya meloncat menjauhi lawannya, tetapi tiba-tiba ujung tombaknya sudah menyambar dada Sawung Sariti. Bahkan tombak itu seperti menyerangnya dari segenap arah. Cahaya kebiru-biruan yang dipancarkan dari mata tombak itu tampak melingkar-lingkar membingungkan. Demikianlah kedua anak muda itu bertempur dengan sengitnya. Masing-masing memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan keteguhan hati, disertai keahlian mereka menguasai senjata masing-masing, sehingga senjata-senjata mereka itu seperti dapat bergerak dengan sendirinya. Bahkan di ujung-ujung senjata itu seperti terdapat biji-biji mata. Mahesa Jenar pun kemudian terikat pada pertempuran itu. Ia menempatkan dirinya di muka regol halaman untuk menanti kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Sedang Kebo Kanigara untuk sementara masih berada di atas kudanya. Ia masih sempat melihat berkeliling, melihat para pengawal yang berdiri dengan mulut ternganga, melihat Wulungan yang tegak seperti patung, namun tangannya telah meraba hulu pedangnya. Di halaman itu pun ternyata para pengawal telah siap dengan senjata masing-masing. Apalagi jatuh perintah Sawung Sariti untuk bergerak, mereka akan serentak bergerak. Di pendopo Kebo Kanigara melihat seorang yang bertubuh besar, berdada bidang dengan kumis yang lebat di atas bibirnya. Ia tidak begitu jelas apakah tanggapannya terhadap perkelahian yang terjadi itu. Namun segera Kebo Kanigara mengenal orang itu, Ki Ageng Lembusora. Ia melihat sepintas kepada Wanamerta. Wanamerta pun kemudian meloncat turun. Demikian juga kedua orang anak buahnya. Mereka segera meloncat turun pula. Di tangan mereka erat tergenggam masing-masing sebuah obor, dan di dada mereka tersangkut sebuah gendewa. "Nyalakan obor," perintah Wanamerta. "Obor akan dapat menjadi senjata yang baik kalau diperlukan. Siapkan gendewamu
dan anak panah yang mungkin akan kita pergunakan." Kedua orang itu pun segera mempersiapkan alat-alat mereka. Yang seorang kemudian menyalakan obornya, yang seorang lagi menyiapkan bumbung panahnya dan menyangkutkan bumbung itu diikat pinggangnya. Gendewanya telah siap di tangannya pula. Di halaman itu pertempuran semakin bertambah sengit. Sawung Sariti yang bersenjata pedang bertempur dengan garangnya. Bahkan kemudian tampaklah pedangnya seperti gulungan sinar putih yang mengerikan, menyerang Arya Saloka dari segala arah. Namun di antara sinar putih itu tampaklah cahaya yang kebiru-biruan, sekali-kali melingkar dan sekali-kali meluncur dengan cepatnya, seperti anak panah yang lari dari busurnya mengarah ke tubuh lawannya. Kebu Kanigara pun kemudian turun dari kudanya. Ia mengambil tempat yang cukup baik menghadap ke arah pendopo. Dengan demikian ia dapat langsung melihat apakah Ki Ageng Lembusora akan mengambil sikap. Tetapi untuk sekian lama orang itu tetap tegak tanpa bergerak. Agaknya ia benar-benar tertarik melihat perkelahian itu. Kalau semula ia yakin bahwa Sawung Sariti memiliki kekuatan dan keteguhan ilmu yang membanggakan, namun dengan kenyataan itu ia melihat bahwa anak yang bernama Arya Saloka itu pun mampu mengimbanginya. Dengan permainan tombak yang manis dan cepat, Arya Saloka sama sekali tidak dapat ditembus oleh serangan Sawung Sariti. Bahkan kalau Sawung Sariti merasa memiliki kekuatan yang mengagumkan, tiba-tiba ia harus mengakui bahwa kekuatannya setidak-tidaknya tidak mampu melampaui kekuatan Arya. Lembusora terkejut ketika ia melihat pedang anaknya membentur tombak Arya. Ia mengharap tangan Arya menjadi sakit dan bahkan ia mengharap tombaknya terlepas dari tangannya. Tetapi ia menyesal, tidak saja tombak anak muda itu yang terpental, tetapi pedang Sawung Sariti pun ternyata seperti membentur dinding besi. Bahkan Sawung Sariti terpaksa meloncat mundur untuk memperbaiki pegangannya atas pedangnya. Karena itulah ia terpaksa melihat perkelahian itu dengan menegang nafas. Perkelahian yang sengit antara dua orang anak muda yang berdarah panas, yang sedang dikuasai oleh kemarahan yang memuncak. Demikianlah maka pada malam yang gelap itu, berkali-kali terdengar dentang senjata beradu dibungai oleh percikan api yang meloncat-loncat dari titik benturan kedua senjata itu. Mereka masing-masing mencoba untuk menguasai keadaan. Bahkan masing-masing telah mengerahkan segenap kekuatan dan ilmu mereka. Namun ternyata bahwa penderitaan Arya selama ini lahir dan batin, memberinya keteguhan lahir dan batin pula, sehingga ia memiliki naluri yang lebih baik dalam pengerahan tenaga daripada Sawung Sariti. Kebu Kanigara dan Mahesa Jenar adalah dua orang yang cukup masak untuk menilai keadaan. Ketika ia mulai melihat bahwa keadaan Arya Saloka masih lebih baik daripada keadaan Sawung Sariti, mereka menjadi cemas. Tidak aneh bahwa karena itu, maka Ki Ageng Lembusora akan bertindak, mengerahkan laskarnya untuk menangkap Arya. Kalau demikian halnya, maka mereka berdua bersama Wanamerta terpaksa ikut pula bermain-main, meskipun malam yang gelap itu dinginnya bukan main. Dengan demikian Mahesa Jenar pun harus menilai keadaan di sekitar perkelahian itu. Ia pun kemudian mengamati Lembusora yang berdiri di pendopo. Seperti Kebu Kanigara, ia pun menaruh perhatian padanya. Kalau ia dengan tiba-tiba bertindak, maka adalah kewajibannya untuk melindungi Arya Saloka. Meskipun ia menjadi kecewa bahwa kedatangan rombongan kecil ini tiba-tiba telah berkisar dari tujuan. Namun Mahesa Jenar tidak dapat menyalahkan Arya Saloka.
Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara terpaksa berkisar pula ketika mereka melihat Lembu Sora turun dari pendopo dan perlahan-lahan berjalan mendekati titik perkelahian. Dalam usapan sinar obor, tampaklah garis-garis wajahnya yang tegang. Sekali-kali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sekali-kali ia menahan nafasnya. Perkelahian antara kedua anak muda itu pun memang menjadi bertambah sengit. Kedua senjata itu pun menjadi semakin cepat bergerak dan semakin berbahaya. Agaknya kedua-duanya telah memutuskan untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan membunuh lawannya atau dirinya lah yang terbunuh. Dengan demikian keadaan menjadi semakin tegang. Tetapi ketika ketegangan telah memuncak, muncullah seorang tua dari antara laskar Banyu Biru yang berdiri berjajar mengelilingi perkelahian itu. Dengan suara yang nyaring terdengarlah ia berkata, "Berhentilah, berhentilah berkelahi." Suara itu mengumandang memenuhi halaman rumah itu. Namun karena Arya Saloka dan Sawung Sariti benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka suara itu pun hampir tak mereka dengar. Sehingga orang tua itu terpaksa meloncat mendekati sambil mengulangi kata-katanya. "Berhentilah Sawung Sariti, berhentilah Arya Saloka." Bagaimanapun juga Sawung Sariti dan Arya Saloka memusatkan segala perhatian mereka kepada lawan masing-masing. Namun orang tua itu berdiri dekat di sisi mereka, sehingga bagaimanapun juga suara itu pun mempengaruhi gerak-gerak mereka. Ketika gerak mereka menjadi kendor, orang tua itu pun meloncat semakin dekat dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Sudahlah, berhentilah, lihatlah aku." Suara itu benar-benar berpengaruh. Sawung Sariti dan Arya Saloka itu pun tak dapat berbuat lain karena kewibawaan orang tua itu selain berloncatan mundur. "Bagus," kata orang tua itu kemudian. "Kalian berdua benar-benar mengagumkan. Berbanggalah aku mempunyai dua cucu yang perkasa tiada taranya. Kalian berdua telah menunjukkan betapa darah orang tua kalian mengalir di dalam tubuh kalian. Sawung Sariti bertempur sebagai seekor harimau yang garang, sedang Arya Saloka dapat menjadikan dirinya burung Raja Wali yang perkasa. Berbahagialah aku, berbahagialah aku." Orang tua itu berhenti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sawung Sariti surut beberapa langkah. Ia mengangguk kepada kakeknya, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun demikian matanya yang merah masih menyorotkan sinar kemarahan kepada Arya Saloka yang diam terpaku di tanah. Dengan seksama Arya mengamat-amati orang tua itu. 5 tahun lebih ia tidak bertemu, dan tiba-tiba orang tua itu kini berdiri di hadapannya dengan wajah sayu. Dan tiba-tiba pula Arya teringat kepada maksud kedatangannya. Sebelum pecah perang antar saudara itu, ia benar-benar ingin bersujud di bawah kaki kakeknya serta mohon restu kepadanya. Karena itulah maka tiba-tiba Arya meloncat maju. Betapa rasa haru menguasai dirinya pada waktu itu, sehingga Arya Saloka pun kemudian menjatuhkan diri pada lututnya di hadapan kakeknya sambil memeluk kaki orang tua itu. "Eyang," desisnya. Lalu suaranya terputus oleh sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar yang akan disampaikan kepada kakeknya itu. Namun hanya satu kata itulah yang dapat meluncur dari mulutnya. Ki Ageng Soradipayana memandang anak itu dengan mata suram. Di dalam dadanya tersimpan pula rasa rindu kepada anak itu yang telah sekian lama hilang dari Banyu Biru. Karena itu, maka mata orang tua itu menjadi redup. Dibelainya kepala Arya Saloka dengan kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Kemudian dipegangnya lengan anak itu dan ditariknya berdiri.
"Berdirilah Arya," katanya perlahan. Arya pun kemudian berdiri, tetapi wajahnya tunduk ke tanah. Ia merasa bahwa ia tak berani memandang wajah kakeknya. Tetapi orang tua itu mengangkat wajah Arya sambil berkata, "Aku kagum kepadamu cucu, seperti aku kagum kepada Sawung Sariti. Dengan demikian, tidak sia-sialah aku memiliki keturunan seperti kalian berdua." Arya Saloka masih berdiam diri. Belum ada kata-kata yang mampu melontar dari mulutnya. Ketika tiba-tiba matanya menjadi panas, Arya menengadahkan wajahnya ke langit, seperti ia belum pernah melihat bintang yang bertaburan. Sementara itu, Ki Ageng Soradibayana memandang berkeliling halaman. "Kakang Wanamerta," gumamnya. Wanamerta mendekati Ki Ageng Soradibayana yang telah bersama-sama memerintah tanah Perdikan ini puluhan tahun. Ki Ageng Soradibayana menepuk bahu Wanamerta sambil berkata, "Syukurlah kalau kau asuh cucuku ini dengan baik." Wanamerta menggeleng. "Bukan aku," jawabnya, "tetapi tuan berdua ini." Ki Ageng Soradibayana memandangi Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara dengan mata yang berkilat-kilat. Katanya, "Tuan ternyata luar biasa. Cucuku benar-benar telah menjelma menjadi murid dari cabang perguruan Pengging yang perkasa. Ketika aku melihat caranya bertempur dengan tombak pendeknya, segera aku teringat kepada sahabatku, Ki Ageng Pengging Sepuh. Namun karena sahabatku itu telah tiada, maka aku yakin bahwa Anggerlah yang menjadi saluran ilmu itu." Mahesa Jenar mengangguk sambil menjawab, "Sekedar untuk memenuhi permintaan Kakang Gajah Sora, supaya Arya Saloka mempunyai bekal buat masa depannya." Ki Ageng Soradibayana mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Lembu Sora ia berkata, "Lembu Sora, kenapa tidak kau persilahkan tamu-tamumu untuk naik ke pendopo?" Lembu Sora menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Karena itu, dengan berat hati dipersilahkan tamu-tamunya untuk naik. Ketika para tamu bersama-sama dengan Ki Ageng Soradibayana dan Ki Ageng Lembu Sora naik ke pendopo, Sawung Sariti menggigit bibirnya. Ia tidak ikut serta dengan mereka, tetapi segera masuk ke rumahnya dengan wajah tegang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.